Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk teman-teman biar tahu updatean dari Sahabat Ilmu berkaitan dengan beasiswa LPDP dan video lainnya. Di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan pemberian beasiswa untuk guru dari LPDP yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Kemendikbud. Nah, ini dia ya. Untuk informasi lengkapnya bisa teman-teman lihat di halamannya https://beasiswa.kemendikbud.go.id. Oke, kita akan kupas ya berkaitan dengan beasiswanya. Di sini beasiswa ini untuk magister dan untuk doktoral S3 ya, melalui dana lembaga pembiayaan dana pendidikan atau LPDP. Oke, kita langsung ke poin A ya. Yang poin A di sini ada sasaran program. Ini banyak sekali teman-teman yang bertanya, apa sih bedanya yang LPDP dengan yang ini ya, yang GTK, dengan yang umum, yang di Kemendikbud. Nah, kita lihat ke masing-masing bukletnya teman-teman. Jadi yang membedakan antara jalur satu dengan jalur masuk yang lainnya adalah di bukletnya. Jadi tidak bisa dijawab satu persatu karena ada banyak sekali jalur masuknya. Oke, langsung saja di sini untuk yang GTK, untuk S2 dan S3 itu di sini adalah guru tetap pada satuan pendidikan nih. Ada teman-teman yang di PAUD, yang di SD, yang di SMP, dan yang ada di SMA. Yang ada di lingkungan nih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi syaratnya adalah mereka yang merupakan guru tetap. Terus di poin B sini ada skema programnya. Ada skema program untuk S2 dan untuk yang S3. Nanti kuliahnya itu untuk yang S2 itu kuliahnya bisa ambil apakah mau di dalam negeri atau mau ambil di luar negeri. Seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau S3 itu hanya disediakan untuk di dalam negeri saja. Jelas ya teman-teman? Kita ke poin yang C. Ada komponen pendanaan. Nah, ini dia komponen yang didanai oleh LPDP. Mulai dari poin A ada dana pendidikan berupa dana pendaftaran. Pendaftaran di sini adalah dana ketika teman-teman mendaftar atau ingin mengajukan LOE ke kampus tujuan teman-teman kuliah. Itu kan teman-teman mengeluarkan biaya pendaftaran. Nah, itu nanti akan sifatnya itu dirembus ya, atau diganti. Jadi kan teman-teman ngambil dulu LOE tuh. Nanti biaya pendaftarannya kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus mendapatkan beasiswa LPDP akan diganti oleh LPDP. Sifatnya reimburse ya, jadi penggantian. Lalu dana SPP. Jadi teman-teman selama teman-teman kuliah itu SPP itu ditanggung oleh LPDP secara full sampai teman-teman nyatakan lulus ya. Dengan jenjang waktu yang ditentukan. Ya, jadi ada pengecualiannya. Jadi teman-teman harus tepat waktu kuliahnya. Lalu yang ketiga ada dana tunjangan buku per tahun. Untuk dana tunjangan buku sendiri, untuk yang sudah berlangsung di LPDP itu mendapatkan 10 juta ya teman-teman, 10 juta per tahunnya.
Jadi tahun pertama dapat 10 juta, tahun kedua itu dapat juga 10 juta. Untuk yang S2. Untuk yang S3 ya tiap tahun. Misalkan jangka waktu diberikannya 4 tahun sampai lulus, berarti berturut-turut per 1 tahunnya itu dapat 10 juta misalkan, seperti itu. Lalu ada bantuan tesis atau disertasi. Jadi nanti untuk tesis atau disertasi teman-teman juga bisa mengajukan dananya. Nanti sifatnya pengajuan ya, teman-teman mau ini nih tesis atau disertasi, nah teman-teman nanti mengajukan dengan dana yang nanti ada batasnya gitu, nggak seenaknya mengajukan ya, sekebutuhan kita, seperti itu. Lalu ada juga dana bantuan seminar internasional. Jadi diusahakan teman-teman juga memanfaatkan ini, tapi dengan catatan di seminar internasional ini teman-teman itu jadi pembicaranya atau pemakalah ya. Lalu poin 6 di sini ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Jadi teman-teman nanti bisa publish jurnal yang skalanya internasional, dan nanti itu dikasih dananya dari LPDP, seperti itu. Lalu ada biaya atau dana pendukungnya nih di poin B teman-teman ya. Untuk dana pendukung itu ada dana transportasi. Dana transportasi ini adalah dana yang diberikan kepada teman-teman yang misalkan nih teman-teman kuliah ambil dalam negeri, contoh dalam negeri dulu ya, teman-teman misalkan dari daerah A dan teman-teman kuliah ternyata tujuannya di daerah B. Nah dari daerah A ke daerah B misalkan teman-teman menggunakan pesawat atau misalkan teman-teman menggunakan bis, nah nanti itu didanai oleh LPDP. Apakah misalkan berupa tiket untuk dipesankan yang nantinya teman-teman tinggal dapat tiketnya lalu berangkat, atau teman-teman bisa mengeluarkan uang dulu biaya untuk membeli tiket dan nanti sifatnya diganti. Seperti itu teman-teman. Lalu ada dana asuransi kesehatan. Nah, dana asuransi kesehatan ini dari LPDP dikasih ya BPJS kelas 1. Jadi maksudnya bukan dikasih BPJS-nya, tapi teman-teman punya BPJS, nah nanti dibayarkan sesuai nominal di kelas 1 oleh LPDP. Seperti itu. Tiap bulannya selama masa studi. Lalu ada dana hidup bulanan. Dan untuk dana hidup bulanan ini teman-teman jangan bingung juga ya, kok saya dapatnya segini, kok saya dapatnya segini. Jadi dana hidup bulanan ini itu disesuaikan dengan tempat. Jadi bisa jadi antara satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Contohnya untuk teman-teman yang ambil di daerah Bandung, Jakarta, itu akan berbeda dengan teman-teman yang ambil di daerah Bogor, Jogja, itu akan berbeda beberapa ratus ribu gitu. Seperti itu. Lalu ada dana kedatangan. Nah, dana kedatangan atau kami suka bilangnya itu adalah SA ya, settlement allowance. Jadi teman-teman jangan risau juga ya ketika lulus LPDP terus mau berangkat ke tempat tujuan tapi tidak punya biaya. Nah, ada dana kedatangan. Dana kedatangan ini itu dibayarkan teman-teman 2 kali LA. Jadi misalkan LA-nya teman-teman nih di daerah yang dana hidup bulanannya itu misalkan 4 juta. Jadi teman-teman nanti SA-nya itu akan dapat 2 dikali 4 juta. Jadi kurang lebih sebesar 8 juta. Dan ini teman-teman dapatkan hanya 1 kali ya teman-teman. Selama masa studi itu hanya 1 kali. Jadi yang namanya juga kedatangan kan teman-teman nggak pulang pergi itu. Nah, lalu nanti ada dana keadaan darurat ya, namanya dana keadaan darurat berarti ya nanti gitu ditentukannya ketika ada keadaan darurat. Contohnya seperti kemarin ada wabah ya, ada pandemi. Ada teman-teman saya yang mereka sudah selesai tapi tidak bisa pulang karena terkena lockdown dan lain sebagainya, mereka mendapatkan dana tambahan seperti itu. Oke teman-teman, itu dia untuk berkaitan dengan poin A, B, C. Selanjutnya di sini kita lihat. Di sini ada ini juga ada ada keterangan juga ya. Untuk magister luar negeri nih. Kalau tadi untuk yang dalam negeri. Untuk magister luar negeri yang didapat hampir sama dengan yang di dalam negeri, bedanya mungkin di poin ini ya teman-teman.
karena teman-teman yang keluar negeri kan butuh visa. Lalu udah itu aja sih, aplikasi visa aja. Terus mungkin ya beda di nominal, ya itu juga udah pasti ya, karena beda kan nilai mata uangnya. Jadi nanti disesuaikan dengan mata uang. Misalkan teman-teman sebenarnya nominalnya tuh hampir sama gitu, tapi disesuaikan dengan ya tempat nanti teman-teman tinggal gitu, kuliah seperti itu. Nah, yang beda ini untuk yang doktoral ya. Untuk yang doktoral itu sepertinya sama semua, tapi ada yang berbeda di sini nih. Di poin 5. Nah, jadi teman-teman yang doktoral itu dapat tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu misalkan nih, teman-teman yang suaminya yang dapat LPDP, berarti yang ditunjang adalah istri. Atau misalkan yang istrinya dapat, berarti yang ditunjangnya suami. Tapi kalau misalkan suami dan istrinya dapat dua-duanya, berarti nanti ya salah satu pilih gitu yang ditunjangnya. Terus yang dapat juga siapa sih? Anaknya gitu. Dengan besaran persentasenya nanti bisa teman-teman lihat ya. Nanti ada keterangannya. Oke. Nanti untuk keterangannya teman-teman, untuk biaya atau pembiayaan atau fasilitas itu nanti ada lagi. Ketika teman-teman sudah lulus, ada buklet lagi ya untuk proses pencairan dananya. Oke teman-teman, itu dia untuk di poin C. Lalu untuk yang D di sini kebijakan beasiswa ya. Yang pertama, program beasiswa magister atau S2 dan doktoral S3 itu dilaksanakan pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Lalu sudah memiliki, nah ini catatannya nih, sudah memiliki LOE. Jadi syaratnya untuk yang GTK ini harus punya LOE. Jadi teman-teman harus memahami buklet sesuai dengan jurusan. Jadi jangan sampai ada yang bilang nggak perlu loh. Nah, cek dulu tuh yang nggak perlu tuh mereka jalur masuk yang mana. Karena ada yang bisa atau membolehkan tidak perlu ada LOE dulu. Contohnya yang ambil dari LPDP, yang jurusannya itu atau jalur masuknya itu yang umum, yang reguler. Terus lanjut lagi ya, dan sedang menempuh studi pada semester 1 tahun akademik 2021 atau 2022 dan tidak sedang berstatus tugas belajar. Jadi teman-teman yang bisa daftar itu mereka yang sedang menempuh ya pada semester 1. Jadi udah ongoing istilahnya. Oke, selanjutnya untuk penyaluran beasiswanya, yang pertama komponen beasiswa yang berupa dana pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening perguruan tinggi. Jadi untuk dana SPP terus dan lain-lain yang berkaitan dengan kampus itu langsung disalurkan lewat kampus ya, rekening perguruan tinggi. Lalu komponen beasiswa selain dana pendidikan itu disalurkan secara langsung ke rekening penerima beasiswa. Dan tipsnya teman-teman itu harus sudah menyediakan buku tabungan ya atau rekening itu khusus gitu. Kalau bisa sih khusus biar nanti tidak tercampur, dan menggunakan Bank BRI ya. Terus yang ketiga, penyaluran komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh LPDP melalui bank penyalur yang ditetapkan. Nah tadi ya, jadi biasanya ditetapkannya itu bolehnya itu BRI atau BNI Syariah, tapi kemarin BNI Syariah itu ada mutasi menjadi BSI, jadi lebih amannya teman-teman ambil yang BRI ya kalau ada di tempat teman-teman. Lalu selanjutnya untuk poin F, ini ada persyaratan umum. Untuk persyaratan umum sendiri ya, persyaratan umumnya adalah warga negara Indonesia, terus terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodiksim PKB, sudah mengajar nih, ada syaratnya, paling sedikit itu 2 tahun, telah menyelesaikan S1 untuk yang mau S2, dan untuk yang mau S3 sudah menyelesaikan S2. Lalu perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BAN PT, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh direktorat. Nah ini programnya ya. Lalu melampirkan surat rekomendasi ada dari atasan ya,
dan ada dari perguruan tinggi asal. Lalu beasiswa ini teman-teman sekalian harus pahami bahwa tidak berlaku untuk kelas-kelas berikut ya. Jadi teman-teman harus ambil reguler. Seperti itu teman-teman. Lalu menyampaikan surat keterangan sehat atau bebas narkoba. Nah, untuk surat sehat sendiri waktu saya itu buat di klinik ya, di puskesmas itu ada. Bebas narkoba juga kalau teman-teman yang bingung harus gimana ya, coba tanyakan di klinik terdekat dulu deh, di puskesmas. Itu bisa jadi ada. Jadi kita ikutnya tes urin gitu. Terus ini mengisi profil daripada formulir pendaftaran daring ini lewat form online. Lalu 9 menulis komitmen kontribusi ke instansi asal pasca studi. Jadi kontribusi teman-teman setelah teman-teman selesai studi itu teman-teman menyampaikan gitu kontribusi teman-teman ke asal instansi teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada persyaratan khusus ya. Jadi diulas lagi nih. Untuk persyaratan khususnya harus mengunggah dokumen atau LOE, mengunggah surat izin mendaftar beasiswa dari Dinas Pendidikan bagi guru PNS dan dari yayasan bagi guru tetap yayasan. Lalu bersedia menandatangani surat pernyataan atau formatnya terlampir, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember ya. Di tahun ini itu 35 tahun untuk yang S2 dan 40 tahun untuk teman-teman yang S3. Mengunggah dokumen IPK sekurang-kurangnya 3,0 untuk yang magister dan 3,25 untuk yang doktor. Lalu mengunggah dokumen sertifikat kemampuan berbahasa Inggris ya. Ini ketentuannya untuk TOEFL-nya itu wajib 500 minimal untuk yang magister dalam negeri, 550 untuk yang luar negeri. Terus untuk yang tujuan doktor dalam negeri itu 530. Dan sertifikat TOEFL ATP itu yang harus berlaku berasal dari lembaga resmi. Dan ini harus benar-benar teman-teman perhatikan juga, banyak nanti akan bertebaran ketika LPDP dibuka itu banyak joki-joki istilahnya. Jadi lembaga-lembaga yang non legal, artinya ilegal, mereka sengaja membuka jasa-jasa untuk mendapatkan sertifikat TOEFL dengan cepat. Itu harus hati-hati ya. Nanti tidak bisa didetek oleh nanti tim seleksi administrasinya. Lalu selanjutnya nih, pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi tujuan dan program studi tujuan. Ini harus teman-teman juga harus jadi perhatian juga ya. Lalu pendaftaran dimaksud harus sudah menempuh studi pada semester 1 semester ganjil tahun akademik 2021 atau 2022 sesuai perguruan tinggi dan program studi tujuan dalam daftar program dan tidak sedang status tugas belajar. Jadi tidak boleh dalam status tugas belajar ya. Nah, untuk kegiatannya ini sosialisasi itu sudah dilaksanakan April 2021, pendaftaran juga sudah dibuka April 2021. Lalu ada verifikasi dan validasi dokumen seleksi administrasi itu dari Mei sampai Juni. Lalu nanti penerbitkan SK calon penerimanya atau kandidatnya itu bulan Juni. Penyerahan hasil verifikasi ke PLPP-nya itu Juli. Terus penyampaian surat perintah membayar ke LPDP Juli. Dan nanti ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Adapun untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporannya itu oleh Ditjen GTK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program beasiswa program magister atau S2 dan doktoral S3 pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan antara Oktober sampai dengan Desember. Lalu ini ada ketentuan-ketentuan lain, aturan-aturan ketika teman-teman cuti dalam masa pendidikan. Nanti ada aturannya. Lalu ada pembatalan beasiswa kalau teman-teman misalkan ada suatu hal yang tidak diinginkan, dan ini ada sanksi-sanksi ya. Ada sanksi-sanksi yang harus teman-teman juga perhatikan. Dan nanti ada pengelolaan alumni. Nah, itu dia teman-teman berkaitan dengan buklet untuk pemberian beasiswa guru atau bisa kita juga sebutkan dengan beasiswa GTK ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semangat, dan semoga diberikan